Eyo, what's up gengs? Kembali lagi bersama kami. Di video podcast kali ini, pembahasan kami yaitu tentang ekosistem. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita ke videonya. Keep on watching ya guys. Setiap organisme memerlukan tempat tinggalnya masing-masing disebut dengan habitat. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada pula ekosistem terdiri dari satuan-satuan yang saling berinteraksi, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer, dan bioma. Oke, selanjutnya komponen ekosistem. Untuk pemahaman yang lebih luas, maka kita harus dapat memahami yang menjadi komponen dalam ekosistem. Kita perlu mengenal dua hal yang merupakan sumber pembentukan ekosistem, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik yaitu yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Atau juga dapat diartikan komponen biotik yang menyusun suatu ekosistem selain dari komponen antibiotik yang tidak bernyawa. Dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu konsumen atau yang biasa disebut dengan heterotrof dan pengurai atau yang biasa disebut dengan dekomposer. Yang pertama heterotrof, yaitu komponen yang terdiri atas organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme sebagai makanan. Yang tergolong ke dalam heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan juga mikroba. Dan selanjutnya adalah pengurai atau dekomposer yang memiliki peran untuk dapat menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Pengurai biasanya disebut dengan konsumen makro atau sapotrof karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Yang tergolong ke dalam pengurai adalah bakteri dan juga jamur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dekomposisi. Tipe dekomposisi ada 3, yaitu yang pertama aerobik, yaitu oksigen yang merupakan penerima elektron maupun oksidan. Yang kedua anaerobik, yaitu oksigen yang tidak terlibat atau bahan organik yang merupakan sebagai penerima elektron maupun oksidan. Dan yang ketiga fermentasi, yaitu anaerobik namun bahan organik yang berada pada suatu tempat dan dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan ekosistem yang teratur. Dan yang kedua komponen abiotik, yang merupakan komponen yang tidak hidup adalah komponen fisik dan juga kimia, yaitu medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang ada dijadikan tempat hidup. Dan sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan juga waktunya. Faktor yang dapat mempengaruhi distribusi organisme antara lain yang pertama tanah dan batu yang memiliki pH, struktur fisik dan juga komposisi mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. Yang kedua iklim yang merupakan kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama suatu area. Yang ketiga suhu yang dapat mempengaruhi proses biologi mamalia dan unggas, membutuhkan energi untuk dapat meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Yang keempat air yang dapat mempengaruhi distribusi organisme yang berada di gurun yang beradaptasi terhadap ketersediaan air yang ada di gurun. Yang kelima garam di mana mampu untuk mempengaruhi kesetimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Yang keenam cahaya matahari, kualitas dari cahaya matahari dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Yang berikut adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di muka bumi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem air. Yang pertama ekosistem daratan. Ekosistem daratan adalah ekosistem yang sebagian besar terdiri dari daratan. Setiap daratan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ekosistem daratan juga dibagi atas beberapa bagian, yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, bioma padang rumput, bioma savana, bioma taiga, bioma tundra, bioma gurun, dan bioma karst. Kedua yaitu ekosistem air. Ekosistem air merupakan ekosistem besar yang ada di bumi yang sebagian besarnya terdiri dari air. Ekosistem ini juga dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk.
Ekosistem air dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu air tawar dan air laut. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga share ke semua sosial media kalian. Karena berkat jari manis kalian, kami akan mendapatkan nilai yang bagus. Oke, see you next time.